Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tentunya selamat pagi kepada seluruh Tribuners. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Randy Sullivan di dalam acara bersama dengan Permata Dharma, tentunya di tribunmedan.com. Tentunya pada pagi hari ini kita telah kehadiran salah satu pembicara yang begitu luar biasa, di mana pembicara kita juga merupakan Ketua MBI Kota Medan, yaitu Upasaka Pandita Mangga Panojoni. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pandita. Brother. Tentunya di mana juga pada Permata Dharma di batch yang ke-44 kali ini kita didukung dan juga disupport oleh Detraco Consulting. Nah, tentunya pada hari ini topik yang akan kita bawakan adalah di bawah cahaya rembulan. Tentunya seperti yang Tribuners ketahui, sebentar lagi dalam hitungan hari secara bersama kita akan merayakan perayaan Mungke Festival, ya kan, ataupun perayaan makan kue bulan, benar ya Pandita ya. Nah, tentunya pada Permata Dharma kali ini mungkin kita akan bertanya, kenapa sih kita memilih ataupun topik yang dipilih adalah di bawah cahaya rembulan, Pandita? Mengapa ya? Iya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi itu kan spontanitas kita memakai cahaya rembulan kan. Bulan itu kan alam, Benar. manusia juga alam gitu. Yes. Dan kita juga tidak boleh melakukan segala sesuatu yang juga bertentangan dengan alam dan merusak alam itu sendiri. Nah, bulan itu cahaya dan ada cahayanya yang selalu menerangi kita waktu malam, katakanlah demikian. Tetapi kan sebenarnya cahaya bulan itu senantiasa 24 jam. Bener. Selama itu kan 365 hari kan ada terus nih. Benar. Ya, cuman kita kadang-kadang bintang bercahaya di malam hari atau bulan bercahaya di malam hari, padahal kenyataannya cahayanya selalu hadir. Yes. Nah, itu saya ibaratkan sebagai sebuah dharma yang selalu menyadari atau menyinari kita di sepanjang kehidupan kita. Ya, biasanya kan kalau cahaya bulan pas bulan ke-15 ya, itu kan full moon. Yes. Full moon biasanya orang-orang pada melakukan yang namanya atasila, kemudian melakukan momen-momen itu ya, bukan berarti harus pada bulan purnama, tapi pada momen itu umat Buddha seluruh Indonesia maupun di dunia mengambil atasila atau menjalankan 8 sila. Nah, inilah kenapa tadi muncul istilah di bawah cahaya rembulan, ya, yang senantiasa menerangi umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini berdekatan dengan momen yang setelah disebutkan saudara Randy tadi. Kan apa tadi, kue bulan ya, Kue bulan, benar. Kue bulan, kemudian Chongyong Jie katanya. Yes, benar. Itu dia tadi alasan dibalik itu. Oke. Karena juga seperti di mana biasa perayaan kue bulan itu kita kenal sebagai full moon ya. Full moon. Jadi itulah kenapa munculnya di bawah cahaya Di bawah rembulan, cahaya ya. rembulan. Karena biasa pada hari tersebut sinar dari bulan tersebut benar-benar sangat terang, Benar-benar ya, terang dan indah sekali. Indah sekali, benar. Nah, sebenarnya kita akan nanya, sebenarnya apa sih itu Mooncake Festival, Pandita? Mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya Mooncake Festival itu apa sih? Mooncake Festival secara prinsipnya jelas bukan tradisi daripada umat Buddha. Oke. Tetapi tradisi dari salah satu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa mungkin yang menganut Buddha maupun non-Buddhis mungkin juga masih tetap merayakan sejauh dia masih etnis Tionghoa. Nah, ini kan dimeriahkan 1 tahun sekali, bertepatan dengan bulan lunar 8 tanggal 15. Nah, tentu banyak saja cerita-cerita di balik itu gitu. Ya. Tapi kan mulai dari cerita pemberontakan untuk melawan Mongol, kemudian ada seorang pemuda atau seorang hero atau pahlawan memanah bulan, kemudian ada sepasang suami istri yang memberikan karena kasih dan sayang memberikan obat kepada istrinya, kemudian si istri menjadi dewa dengan terbang ke bulan, dan si suami dengan sabar dan dengan senantiasa menunggu kembalinya si istri. Nah, ada beberapa legenda dan mitos di balik cerita itu, tetapi apapun ceritanya, apapun legendanya, apapun mitosnya, bahwa ini semua kembali kepada umat Buddha, mungkin khususnya etnis Tionghoa, bagaimana memaknai
perayaan tersebut, bagaimana memaknai momen tersebut sehingga momen tersebut menjadi momen yang memang memorable, momen yang memang memberikan manfaat selain hanya perayaan itu sendiri, ya, memberikan satu semangat, memberikan satu inspirasi dalam kehidupan teman-teman umat Buddha untuk menjalankan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa sekali ya Pandita ya. Nah, terlebih dari itu, sebenarnya ada nggak sih makna spesial dari perayaan Mooncake Festival sendiri, Pandita? Kalau saya sih menganggap perayaan tersebut sebagai sebuah ungkapan rasa syukur. Ya mungkin ada harapan juga di situ, tapi ada rasa syukur yang perlu kita ingat kembali, ya. Kemudian itu mungkin momen saja, kembali tadi saya katakan itu hanya sebuah momen, kita bersyukur, kita berkumpul bersama keluarga, ada momen namanya harmoni, ada momen namanya mungkin ada harapan, ya tentu saja setiap umat ini tidak terkecuali umat Buddha boleh berharap kan. Benar. Saya berharap mungkin tahun depan bisa lebih baik dari hari ini. Nah, itu momen yang menjadi momen sebuah syukur gitu ya kalau tempatnya kita bilang. Luar biasa. Jadi sebuah momen yang benar-benar untuk semua umat itu, masyarakat itu bisa berdoa, berharap lebih lagi ya Pandita ya di tahun-tahun yang berikutnya ya. Dan tentunya umat lain juga kalau mau mengikuti juga nggak masalah gitu kan. Ada perasaan syukur di situ, kita merayakan bersama. Dan sekarang kan sudah modern nih. Kalau dulu mungkin kuenya mungkin kue non halal nih. Benar. Tapi sekarang umat Buddha sendiri udah banyak yang vegetarian. Benar. Dan muncullah kue-kue yang halal, yang vegetarian gitu kan. Dan itu sudah banyak di masyarakat dijual gitu ya kan? Berbagai macam jenis ya. Berbagai macam jenis, ada bentuknya. Ada bentuknya, ada dimulai dulu yang non halal, sekarang menjadi vegetarian. Muncul lagi yang dengan model-model yang lain seperti yang puding, yang snow skin gitu ya. Kalau yang dulu kan masih rumahan nih. Bener. Zaman saat ini, zaman sekarang mah udah pabrikan kan? Dibuat secara massal. Bener. Nah, boleh nggak kita mengetahui lebih dalam mengenai filosofi dari kue bulan sendiri? Nah, apa yang paling saudara Randy rasakan ketika momen kue bulan itu muncul? Kalau saya sendiri, saya kalau merasa di momen perayaan kue bulan itu benar-benar sangat ramai dan sangat meriah. Sangat meriah, ada festival khusus ya? Benar. Di momen itu biasa kalau anak-anak sering bawa itu lampion. Lampion, ya dulu kita masih ingat dikasih kerja, dikasih tugas ya. Tugas rumah PR, bikin lampion. Kerajinan tangan. Lipat, gitu ya. Nah, tergantung daripada legenda dan mitos tadi bahwa memang ada beberapa inti yang dapat kita petik daripada momen tersebut. Salah satunya mungkin tadi ada harapan. Nah, kalau dibilang umat Buddha boleh nggak berharap? Ya harapan itu kan sah-sah saja kan. Benar. Setiap orang sudah lumrah secara manusiawi. Saya berharap besok lebih baik dari sekarang. Tahun lalu lebih baik dari tahun ini. Tetapi harapan itu kalau secara Buddhism dari Buddha mengatakan bahwa harapan tersebut atau keinginan manusia itu tidak dapat dicapai atau digapai hanya dengan berdoa. Benar. Ya kan? Ya kita kan mau punya materi, punya kekayaan, hidup sebagai manusia, hidup punya keelokan, yang cewek cantik, yang cowok ganteng, ya kan? Kemudian ada makmur, sejahtera, kemudian bahagia selalu, kemudian kan kalau udah mati masuk surga. Benar. Ya, muda kaya raya, mati masuk surga. Ini kan harapan semua orang. Doa benar. semua orang begitu. Tapi kan Buddha bilang ini doa nggak bisa, cuman doa saja tanpa ada perbuatan, tanpa ada niat untuk mencapai hal itu. Yang bisa dicapai adalah kalau keinginan itu diharapkan oleh setiap manusia, kita semua harus berusaha untuk mencapainya dan hidup di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Mau kaya misalnya, hiduplah jadi dermawan, ya. Namun itu dibaluti dengan kebijaksanaan tentunya. Nah, kemudian ada yang namanya istilahnya kemakmuran. Filosofi kemakmuran di dalam kue bulan. Makmur bagi setiap orang sah nggak? Sah. Umat Buddha boleh kaya, boleh makmur? Nggak boleh. Yang bilang nggak boleh kaya, nggak boleh makmur, nggak boleh ikuti keningan, nggak boleh punya keinginan. Gimana mau hidup coba? Benar. Ya, orang bilang
uang bukan segalanya, tapi kan segalanya butuh uang. Benar. Tetapi kan memang kalau secara Buddhis itu kembali lagi kepada bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita memperoleh, bagaimana kita menggunakan, dan bagaimana kita memanfaatkan, memberdayakan uang tersebut demi kesejahteraan kita, demi kesejahteraan umat dan lingkungan. Nah, ini yang ditekankan di dalam Buddhisme, di dalam Buddha Dharma, secara bijaksana memanfaatkan, ya kan? Nah, inilah makna-makna daripada kemakmuran yang ada di dalam kue bulan. Kemudian di saat momen itu tadi ada festival. Benar. Ya dulu kan itu zaman dulu kan memang keluarga kumpul. Sekarang kan secara luas non keluarga juga kumpul. Dikumpulkan itu melalui acara-acara festival, dan Randy saya kira sering membawakan acara itu ya. Benar. Ini luar biasa Randy, kalau saya melihat saudara Randy itu membawakan acara itu sangat unik dan meriah sekali. Thank you. Dan disitulah kita berkumpul bersama. Benar. Nah, kalau kita lihat di saat itu berkumpul berbagai macam manusia, berbagai macam karakter, berbagai macam pola pikir, berkumpulnya keragaman dan keunikan manusia. Ya. Disitulah kita bersyukur bahwa momen saat itu masih ada kebersamaan. Benar. Sama-sama berkumpul merayakan sebuah festival, ada kue kita bagi-bagi sama. Ya, dulu konon kabarnya satu renteng itu ada 4, kemudian dibagi-bagi. Bagi satu kue itu bagi 4 seperti biasa, sampai sekarang juga bagi 4 kan? Sampai sekarang, Nah, sampai sekarang kita bagi 4. Nah, kita serahkan. Jadi dikasih. Jadi ingat nggak filosofi Ernest Tionghoa ketika bertemu seseorang yang ditanyakan pertama apa? Lu ciak lah boy. Benar. Ini filosofi kebersamaan. Ya. Karena ditarik ke belakang zaman dahulu ini kan sangat miskin. Benar. Makan juga terancam, hidup juga terancam, masa dulu dijajah oleh ketika bertemu, lu udah makan belum? Saling menopang. Nah, disitulah kebersamaan, disitulah kebahagiaan ketika bersama, yang kita saling berbagi. Satu biji dibagi 4, ya, satu kotak ada 4, dapatnya 16. Nah, itulah kebahagiaan kebersamaan itu yang harus kita pegang. Dengan catatan sama-sama bahagia, sama-sama merasakan, sama-sama memahami, tidak ada unsur kebencian yang kita tanamkan di dalam momen itu. Gitu kan. Keluarga dari jauh berkumpul kadang-kadang, ya kan, dulu kan masih berkumpul. Kalau sekarang mungkin mengambil masa hanya pada saat cengbing pulang, ya kan. Kalau dulu kue bulan mungkin masa itu tiket masih murah, benar. Pulang, biasa ya kan, bakar rame itu di rumah. Benar. Ya kan, apalagi pas bulan 8 masa-masanya momen yang begitu luar biasa, banyak yang merit. Iya. Pada biasa kumpul semua, biasa pulang. Iya, jadi pas 8-15 itu pada kumpul. Gak tahu ini sekarang bisa jadi angka ini nggak ya, angka good luck nggak ya 8-15 ya kan. Nah, jadi disitulah momen kebahagiaan bersama. Di dalam perbedaan itu kita bisa berkumpul. Nah, kemudian kita kita melihat bahwa di dalam kue bulan itu biasanya dulu ada aksara Tionghoa. Ya kan, ada aksara Tionghoa yang di dalamnya itu melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Benar. Nah, itulah harapan, gua kasih lu makan nih, gua harap lu makmur dan gua bahagia. Nah, itu kan perasaan metta, ada perasaan cinta, ada perasaan kasih sayang, kemudian ada perasaan turut berbahagia nih. Lu makmur, lu bahagia, gua bahagia juga. Gitu loh. Jangan melihat orang susah melihat orang bahagia, senang melihat orang menderita. Itu kan nggak boleh seperti itu. Ya kan. Jadi momen inilah yang kita pantas kita pegang, ya kan. Ada Brahma Wihara di situ. Nah, setidaknya inilah yang bisa kita maknai sebagai umat Buddha di dalam pada saat momen perayaan kue bulan. Nah, kecuali kemudian terlepas daripada legenda dan mitos yang pernah, ya, dari ada beberapa tadi. Nah, itu tadi filosofi yang bisa kita ambil, brother. Luar biasa ya, Pandita. Mungkin selama ini banyak yang belum tahu kenapa sih kita merayakan momen Mooncake Festival, hanya sekedar makan-makan, tapi tidak pernah mengetahui sebenarnya maknanya itu apa benar ya. Sebenarnya maknanya sendiri dari kue bulan sendiri itu adalah seperti yang Pandita bilang tadi, adalah mendoakan kebahagiaan dan juga kemakmuran untuk sesama kita.
Dari di sana benar-benar nampak ya, kekeluargaannya tidak dilihat dari etnis, suku ataupun budaya, tapi pada momen tersebut memang adalah momen kekeluargaan, saling menopang satu dengan yang lain, saling memberikan doa untuk satu yang lain. Satu yang lain, betul. Luar biasa sekali ya Pandita ya. Nah, dari Pandita sekalian, ada nggak sih momen yang begitu spesial di Mooncake Festival? Kalau saya pribadi sih momen itu ada, karena yang tunggu kan saya suka durian nih. Iya. Cuman kadang-kadang kan ada kita beli, karena memang kadang-kadang yang durian itu kan harganya agak-agak ini ya. Jadi ada yang kadang kita dapatkan, maksudnya hadiah dari teman atau dari saudara. Itu biasanya kita mengharapkan harumnya kue itu. Jadi biasanya memang kita kumpul untuk doa atau istilahnya sembahyang, baca parita, baca suta, kita kumpul bersama di biara. Biasanya momen-momen seperti itu. Nah, mungkin karena tadi Bante ada mengucapkan momen-momen yang ditunggu adalah pembacaan sutra dan juga parita mungkin ya Bante. Romo, jadi biasa kan pasti menjadi pertanyaan bagi orang-orang. Sebenarnya apabila kita ingin mempersembahkan kue bulan untuk Sang Buddha, mungkin ini menjadi pro dan kontra. Ada yang bakal bilang bahwa kita wajib mempersembahkan kue yang vegetarian, dan ada yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, it's okay. Sebenarnya kita akan memberikan pemahaman buat umat-umat sendiri. Sebenarnya yang lebih baik itu seperti apa? Oh gitu. Ini agak lumayan nih para. Tepi-tepi jurang juga. Jadi saya kira memang pola pandang, pola pikir dan cara berpikir teman-teman mungkin berbeda. Apapun ceritanya kita hormati. Tetapi kalau ditanya saya pribadi, sekiranya kita kepingin mempersembahkan sesuatu di meja altar, gini. Maaf. Silakan Pandita. Ini apakah karena pertanyaannya nih? Wah, agak berat sedikit ya. Nah, ini kan memang ada cerita dulu Buddha juga tidak mewajibkan. Yes. Kalau bagi saya pribadi, saran saya nih, dan itu juga tidak diwajibkan untuk diserahkan atau dipajang, dipersembahkan di altar. Karena memang secara ritual tidak ada kewajiban seperti itu. Nah, ini kan hanya design by human, design by manusia saja. Nah, kalau memang kita mau mempersembahkan, saya sarankan memang vegetarian. Alasannya kenapa? Satu, kita lihat aja Pancasila, gitu loh. Pancasila katakan apa? Bab pertama, pembunuhan. Katakanlah sekarang dulu kita berada di 2500 tahun yang lalu, ya kan? Nah, dulu saya bilang berada memesankan kepada saya, katakanlah saudara Randi dulu adalah guru spiritual saya bilang, Joni, kamu kalau bisa jangan membunuh hewan gitu ya. Nah, kebetulan saya pekerjaannya tukang potong babi, ya kan, peternak babi. Pada saat itu apa sih yang disarankan dan apa sih yang saya rasakan momen itu? Kan pasti ya ada gejolak batin gitu. Kan, ada gejolak batin. Nah, kemudian saya tahu brother tidak menyarankan untuk tidak membunuh. Kemudian, apakah saya mempersembahkan bahan makanan yang saya bunuh sendiri, yang saya pesan sendiri kepada guru saya? Atau saya pesankan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran, dan lain-lain yang tidak mengandung hewani untuk guru spiritual saya. Kembali lagi ke masa ini gitu loh. Nah, saya sih menyarankan bahwa kalau itu mau dipersembahkan di altar, pakailah yang vegetarian saja. Mau sayur, nasi, mau kue-kuean, mau apa saja silakan. Menghindari yang pembunuhan tadi. Menghindari, ya nggak usah kita berdebat tentang retorika pembenaran lah. Itu kan saya nggak bunuh, kan ada yang jual. Sekarang karena banyak orangnya. Kalau dulu misalnya saya nggak jual ayam, saya nggak jual babi, ada yang beli babi. Tidak ada. Ada yang beli ayam, kan enggak. Sekarang difabrikasi kan. Peternakan ayam disuplai ke resto-resto cepat saji. Sama peternakan hewan lainnya juga disuplai ke
Resto-resto. Kenapa bisa bertumbuh peternakan seperti ini? Ya. Karena ada demand kan. Benar. Yang demand siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Jadi memang tidak usah dipaksakan. Itu harus datang daripada hati sendiri. Nggak usah dibilang ke siapa-siapa. Saya pribadi dulu mengalami itu. Masih mempergunakan alasan seperti itu. Oh, dulu Buddha juga tidak mengatakan demikian. Bisa nggak kamu samakan kemampuanmu dengan kemampuan Buddha? Tidak bisa. Tidak bisa. Yes. Tidak bisa. Jadi saya menyarankan yang VG saja. Ya kalau mau yang non VG, ya terserah sih. Saya nggak mau debat untuk itu gitu loh. Itu kan pilihan. Benar. Balik lagi tergantung di umat itu sendiri, benar ya Pandita ya. Mau dibilang ada manfaatnya, ada konsekuensinya nggak? Ada. Konsekuensinya apa, Joni? Saya nggak berani menjelaskan. Oh, kamu mempersembahkan ini, nanti jatuhnya kamu hidup begini. Saya nggak mau. Jadi saya menghindari untuk membicarakan karma yang tidak bisa saya lihat dengan jelas prosesnya. Benar. Konsekuensi ada. Itu saja. Oke, berarti kita disarankan lebih baik adalah yang vegetarian ya, lebih bersih, lebih baik gitu ya Pandita ya. Nah, tentunya biasanya kalau kita di momen dari Mooncake Festival, tentunya ada doa kemakmuran ataupun kebahagiaan yang ingin kita capai ataupun yang ingin kita doakan. Apa sih yang lebih baiknya kita doakan di dalam momen-momen Mooncake Festival untuk kebahagiaan dan juga kemakmuran? Kalau kita kepingin makmur, berarti ada daya upaya. Benar. Ada effort, ada usaha, ada niat. Itulah karma kan? Yes. Itulah kehendak, itulah karma. Nah, di dalam Digajanu Sutta atau Vayagapaja Sutta Anguttara Nikaya itu di dalam bab Catuka kalau nggak salah, Buddha pernah menceritakan kepada seorang pemuda. Pemuda ini namanya Digajanu. Digajanu pemuda dari salah satu kota zaman dulu di zamannya Buddha, Kolia kalau nggak salah. Kemudian dia bertanya nih, kami perumah tangga Buddha. Ya kita ini kan ya kira-kira begini isinya. Kami perumah tangga Buddha. Gimana sih caranya supaya kami bisa mempertahankan kebahagiaan, bisa mendapatkan kemakmuran, bisa mendapatkan kesejahteraan, ya kan pada masa ini? Oh, bisa gitu. Buddha katakan bisa. Ya. Caranya gimana? Satu, ada daya upaya. Ada upaya atau ada usaha. Di dalam hal pertama yang Buddha katakan dalam daya upaya itu ada konteks yang namanya skillful. Berarti untuk melakukan segala sesuatu, Buddha bilang mau kamu tukang besi, mau kamu farming gitu ya, perkebunan, mau kamu pengrajin, mau kamu karyawan, mau kamu abdi desa, mau kamu guru, apapun pekerjaanmu, kamu harus punya skill di bidang itu. Benar. Harus punya pengetahuan di bidang itu, harus punya, kalau bahasa sekarang, punya kompetensi ya, supaya kamu bisa meningkat, bisa tumbuh, bisa berkembang. Kemudian kedua, ada kewaspadaan. Buddha bilang kewaspadaan kalau konteksnya dulu zaman kebudahan, dulu kan zamannya nggak ada bank, nggak ada zaman perusahaan-perusahaan finansial. Benar. Simpan barang ya dulu masih perak, masih emas gitu kan, di dalam batangan atau apa. Nah ini harus dijaga. Jadi segala sesuatu yang sudah kamu dapatkan secara halal itu ya, nah, itu harus kamu jaga, kamu simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Ya itu hal kedua Buddha pesan. Kemudian hal ketiga ada lagi, punya teman yang sejalan. Teman yang sejalan gimana? Teman yang tidak ajak kamu mabuk-mabukan, teman yang tidak ajak kamu ngimeng-ngimengan, teman yang tidak ajak kamu ke dugem-dugeman, teman yang selalu menemani kamu di dalam perjalanan dharma. Ya, kalau gontok-gontokan sikit-sikit gak apa-apa gitu. Yang penting kan namanya manusia, lidah sendiri ya kadang kegigit sama gigi. Benar. Nah kalau teman
kita katakan ada perbedaan pendapat ya wajar, lumrah gitu benar. kan. Nah, temen yang punya caga sama, punya sila yang sama, punya kemurahan hati yang sama, punya keyakinan yang sama. Keyakinan dalam konteks sempit apa? Buddhism. Keyakinan dalam konteks yang paling besar apa? Sama-sama bisa memastikan bahwa kita tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu. Kita tidak melakukan pembunuhan alam, dalam arti kata melukai makhluk lain. Kita tidak melakukan pencurian atau mengambil hak yang tidak kita diberikan. Tidak melakukan pembohongan, tidak melakukan pencabulan atau segala macam yang bertindak dengan kelainan seksual, tidak melakukan mabuk-mabukan, tidak melakukan pembohongan ya, segala macam Pancasila lah minimal sedikit itu. Nah, minimal itu sama-sama teman, itulah teman di dalam satu perjalanan. Kemudian keempat tentang adalah penghidupan yang seimbang. Seimbang di sini apa? Buddha bilang, jangan besar pasak daripada tiang. Dapat berapa, keluar berapa. Dapat 10, keluar 11. Gimana kamu bisa sejahtera, kan begitu? Benar. Nah, dapat 8, keluar 9. Gimana kita bisa makmur? Ya, kita harus hidup seimbang. Hiduplah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita needs, bukan apa yang kita inginkan. Kalau ingin mah banyak yang bisa diinginkan. Kepingin HP canggih, tiap tahun berubah, tiap detik berubah. Benar. Ya kan? Nah, kepingin ini, tiap tahun berubah, tiap ini berubah. Nah, barang-barang seperti itu, keinginan-keinginan seperti itu kan semuanya sifatnya anicca. Benar. Semua sifatnya duka. Benar. Duka artinya apa? Bukan penderitaan secara sempit. Maksudnya itu akan berlalu gitu loh. Benar. Hari ini mungkin seminggu kita senang mendapatkan mobil baru. Setelah itu what's next gitu kan. Perasaan mungkin sama lagi. Benar. Ya kan? Jadi inilah 4 hal yang Buddha titipkan kepada si pemuda bernama Digajanu tadi. Jika memang kamu kepingin hidup bahagia dan sejahtera. Ya. Nah, malah bilang Buddha, kamu punya usaha, 20% lagi dilempar balik ke dalam usahamu untuk membesarkan. 20% lagi disimpan atau sebagian persen untuk kehidupanmu. Nah, jangan dihabisin semua. Jadi ada manajemen pembukuan itu ada di zaman Buddha menyarankan seperti itu. Apalagi sekarang ini ya. Nah, ini bocor-bocoran aja bagi teman-teman wajib pajak juga ya tahun depan ya. Jadi kita kan berbicara kesejahteraan. Benar. Nah, oke, jadi kira-kira 4 hal itulah brother yang ingin Buddha sampaikan kepada si pemuda Digajanu. Masih bisa dijalankan saat ini nggak? Saya yakin masih sangat bisa. Masih sangat bisa. Ya. Itulah salah satu kendala dari kita semua yang mungkin karena banyak dari kita ingin menjadi orang yang makmur, ingin menjadi orang yang bahagia. Tapi kita itu tidak melihat apa yang sebenarnya yang kita perlukan. Tapi kita lebih melihat apa yang kita inginkan. Sehingga kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Pada saat orang memiliki contoh produk yang lebih baik daripada sekarang, kita udah gencar-gencaran ingin ikut. Padahal pada saat itu kita bukan orang yang memerlukan itu ya, tapi kita hanya karena menginginkan, bisa dibilang kayak sebuah pride ya. Status saja. Ya status ya, Pandita ya. Jadi itulah yang akan membuat orang itu menjadi tidak bahagia dan tidak makmur ya. Nah mungkin boleh dong, di kontes ini mungkin boleh dong kasih sedikit saran bagaimana untuk kita, para umat, belajar menjadi lebih baik lagi supaya kita belajar menentukan mana yang sebenarnya yang harus kita jalankan, yang kita perlukan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti itu ya. Di dalam kehidupan ini pasti kita punya harapan tadi. Benar. Ya. Kita punya harapan. Tentu ada keinginan, kemudian ada upaya. Benar. Kita berharap, misalnya katakanlah kita berharap untuk berlari 10 kilo, tapi kenyataan kita cuman mampu berlari sejauh 8 kilo. Ada gap 2 kilo. Ketidakbahagiaan manusia di dalam kehidupan sehari-hari adalah meratapi 2 kilo ini. Benar. Tidak bersyukur atas 8 kilo. Benar. Ya kan? Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah bertanya kepada diri, kenapa saya tidak bisa? Apa supaya bagaimana saya bisa?
ya, untuk mencapai atau mengambil kekurangan 2 kilo tadi. Berupaya kan, berlatih lagi. Benar. Ya kan, belajar lagi bagaimana bisa supaya lari 10 kilo. Berarti konteksnya adalah secara sederhana memahami gap tadi, memahami kekurangan tadi, memahami kekurangan yang ada di dalam kehidupan manusia. Kenapa sih saya belum bisa ke sana? Bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya bisa mencapai seperti itu? Jadi bukan saja harus menyalahkan diri kemudian menyalahkan orang lain. Itu kan gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara situ, gara-gara ini orang tua saya nggak bisa itu, gara-gara ini saya nggak bisa itu, gara-gara itu saya nggak bisa begini. Nah, ada konteks pembelajaran kedua, ada konteks pembelajaran di situ. Bagaimana kita belajar untuk lebih mengembangkan diri lagi, untuk lebih memperluas diri lagi, membangun network lagi supaya jarak jangkau kita bisa lebih jauh. Benar. Ya kan? Kalau di dalam kehidupan itu karena untuk memaknai 2 gap yang kekurangan tadi, kita sering menyalahin orang lain, terus berarti itu kan sifatnya menebar kebencian. Benar. Ketika diri kita menebar kebencian, otomatis kalau kita bilang apa, magnet persahabatan itu berkurang. Benar, setuju. Kita tidak akan nyaman ketika berdekatan dengan orang-orang yang selalu menebar kebencian. Itu udah alami. Ini hati ada lain gitu rasanya. Ada feeling tersendiri. Ada feeling tidak nyaman gitulah. Jadi contoh kita ngobrol gitu ya. Kalau seloro masih oke lah ya, sambil minum kopi sambil seloro. Ini sambil minum kopi sambil seloro ngejelekin orang lain. Mana nyaman? Benar. Nah, itulah dia bahwa pahami keinginan atau kebutuhan, kemudian pahami dengan gap yang terjadi. Orang seringkali stres dengan gap yang tersebut yang belum dicapai. Ya, ada perbedaan antara kenyataan ya dengan harapan. Disinilah orang bakal stres, mengambil keputusan yang salah, ya, melakukan segala cara daya upaya, ya, baik berbohong, mencuri, menipu, melukai orang lain hanya untuk menggapai apa yang dia inginkan, ya kan? Nah, needs and want secara sederhana itu bisa kita maknai sebagai kita butuh makan. Benar. Makan di mana itulah keinginan. Saya makan ayam goreng di rumah yang digorengin orang rumah bisa nggak? Bisa. Saya nggak mau. Saya harus makan di restoran mahal. Itu udah keinginan. Benar. Bukan kebutuhan lagi. Ya. Nah, bisa nggak capai di situ? Makan di restoran mahal. Kenyataannya kamu bisa nggak ekonominya? Ya kan? Benar. Nah, nggak bisa. Mau dibisakan? Boleh nggak? Boleh. Caranya jangan nyolong, jangan korupsi, jangan nipu, ya, jangan gemplang gitu kan, jangan maksa keinginan orang lain jadi keinginan kita, punya kita. Nah, itulah semuanya sederhana, tapi pelaksanaannya ini tergantung kembali masing-masing pribadi. Begitu, Randy. Luar biasa. Berarti tentunya yang saya nangkap berarti tentunya pada saat kita bisa mencapai satu titik yang kita capai meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, tentunya pastinya pertama kita harus bersyukur dulu karena kita masih bisa mencapai ke titik seperti itu ya. Titiknya, setelah itu barulah kita refleksi sendiri lagi untuk melihat bagaimana sih sebenarnya caranya saya bisa mencapai lebih lagi di gap yang tadi ada itu. Benar ya Pandita ya. Nah, pada saat itulah setelah kita refleksi, belajar lebih lagi bagaimana cara mencapai ke titik tersebut, mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Benar ya. Dan tentunya seperti yang dibilang, berarti tentunya kita kalau ingin mencapai keinginan kita, boleh kita capai keinginan kita, tapi dengan cara kebenaran, melakukan hal-hal yang benar untuk mencapai hal tersebut ya. Benar. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep modernisasi sekarang, manajemen kan ada konsep namanya SMART. Benar. Specific, measurable, achievable, ya kan? Kemudian timeable, ada jangka waktunya berapa, itulah diukur semua kan. Nah, itulah kira-kira. Tapi semuanya harus dilakukan dengan bijaksana. Dilakukan dengan penuh pemahaman Pancasila Buddhis. Di konteks yang benar ya. Di konteks yang benar. Disitulah umat Buddha secara tangguh hidup di dalam pola kehidupan yang baik, baik dan benar. Baik secara sifat, attitude, benar itu skillful. Ada kompetensi. Benar. Itulah dia.
Karena memang kalau di hal ini memang jujur banyak bisa dilihat dari sekitaran yang sometimes orang-orang itu nggak pernah punya feeling bersyukur, yang selalu menganggap bahwa kenapa dia lebih dari saya, tapi tidak pernah melakukan refleksi kepada diri sendiri, kenapa saya tidak seperti dia. Sebenarnya apa yang berbeda antara saya dengan dia sehingga saya tidak bisa mencapai seperti dia. Memang secara kehidupan ini kan kita tahu bahwa kalau kita baca-baca buku-buku, orang yang misalnya bintang ini gitu ya, pola hidupnya seperti apa, itu kan memang catatan-catatan daripada mungkin catatan-catatan daripada observing gitu kan, pandangan penglihatan manusia. Nah, bisa nggak di luar itu kita hidup? Bisa. Artinya bahwa kita jangan membatasi diri. Oh, saya ini orangnya ini loh, tidak mampu di sini. Oh, saya orang ini orangnya begitu, saya ini orangnya begini. Artinya bahwa itu sudah terjadi limitless gitu, sudah terjadi menutup diri, sudah terjadi kerangkeng diri. Benar. Bahwa kamu itu memang seperti itu. Saya itu memang ada air dalam botol ini. Ya sudah, kamu seperti ini saja, nggak bisa berkembang. Padahal air itu kalau dituangkan ke dalam ceret, dia jadi ceret kan. Tuangkan ke cangkir Manusia itu pernah nggak lihat jangkrik pernah, yang dikasih hidup di dalam kotak yang ukuran 5 cm dengan kotak yang ukuran 20 cm, lebih tinggi 20 cm. Benar. Nah, jangkrik yang dimasukkan ke dalam kotak yang 20 cm, lompatnya tidak bisa lebih tinggi daripada 5 cm. Itulah pembatasan diri kita. Sebagai manusia juga begitu. Kalau kamu membatasi diri, itulah sejauh kamu. Bagaimana kita bisa menghadapi gap tadi? Benar. Ya kan? Udah ada perbedaan antara harapan dan niat, stres, mundur. Oh, memang saya nggak bisa ya. Nah, ini kembali lagi memang kepada pendidikan di sekolah juga, pendidikan di rumah juga. Ya, saran-saran kami kepada guru-guru, kepada orang tua, jangan menjudge atau menilai atau memberikan sebuah penilaian. Kamu bodoh, kamu itu begini, kamu itu begini. Lama-lama ini akan menjadi prinsip hidup anak. Itulah dia kira-kira kalau memahami antara kebutuhan, keinginan, niat, kemudian bagaimana kita memaknai dan mengambil sikap terhadap gap yang terjadi di dalam diri kita. Nah, itulah dia kira-kira gitu. Nah, karena sesuai dengan topik tadi kita membicarakan tentang kebutuhan dan juga keinginan. Nah, balik lagi tentang perayaan Mooncake Festival. Mungkin sometimes ada orang yang menganggap saya merasa Mooncake Festival itu ada hal yang dibutuhkan untuk semua orang every year, setiap tahun pada bulan 8 lunar tanggal 15. Tapi pada saat mereka merasakan itu adalah hal yang dibutuhkan, tapi mereka tidak bisa mencapai kebutuhan tersebut. Itu biasa gimana, Pandita? Tidak bisa mencapai kebutuhan tersebut. Contoh, saya ingin saya sama-sama merayakan Mooncake Festival. Dia menganggap bahwa Mooncake Festival adalah hal yang wajib dirayakan. Tapi at that moment dia tidak sanggup untuk merayakan Mooncake Festival tersebut. Kembali lagi kepada diri tadi, bagaimana Anda memaknai kan. Ada keinginan dan ada harapan. Kalau keinginan tersebut tidak tercapai atau belum tercapai, katakanlah demikian secara halus, belum lah, mungkin nanti next akan tercapai. Tahun ini mungkin tidak bisa merayakan atau apa, ya kan? Apapun yang terjadi, ini kan semua konsep pemikiran manusia. Benar. Ya, oh, tahun ini misalnya ya, oh nanti ya, nanti kue bulan ya, kita kumpul ya, makan-makan di sini ya, kita buat acara ya, buat festival, buat ini, buat itu, kita ngundang ini ya. Nggak tercapai, misalnya itu kan, berarti kan, benar, nggak bisa dilaksanakan, belum bisa dilaksanakan pada saat itu. Ya udah, nggak apa-apa. Terus apakah kita harus marah karena kita nggak bisa mencapai? Kembali lagi, kalau memang mau dievaluasi ya boleh saja, boleh evaluasi aja kenapa tidak tercapai. Karena apa? Karena waktu, karena ekonomi, karena kepadatan atau shortage of ekonomi atau apa, keuangan, ya. Bisa nggak rayakan di rumah dengan keluarga? Bisa.
Momen kebahagiaan itu kan bukan seberapa dana yang kamu keluarkan, Benar. tapi seberapa feeling yang kamu rasakan. Hubungan erat. Nah, ada temannya mengatakan nih, ini cocok ini istilahnya. Makan malam itu bukan di mananya, tapi sama siapanya. Sedap. Kena nih, kena. Bener, setuju. Sama siapanya. Ya. Kita mau makan dimanapun kalau sama siapanya bukan orang yang benar-benar apa juga nggak bakal berarti, bener ya, Pandita ya. Iya. Lu makan malam di hotel mewah sama orang yang membenci kamu juga, itu kan neraka juga. Bener. Bagi feeling kamu. Bener. Cepat selesai. Yes. Tapi kalau kita makan di pinggir jalan tapi dengan orang-orang yang benar-benar penuh kasih dengan kita, rasanya ingin lama di sana ya, meskipun hanya makan warteg atau makan apa, momennya berbeda. Kembali lagi, kalau itu juga pola pikir kita sama, karena kita manusia hidup itu nggak pernah bebas dari 8 loka kan. Apapun alasannya pasti kita akan dicela. Ya, benar. Dasar dompet cekak aja, alasan. Itu ada aja pasti. Tapi pasti. Ya udah biarin aja gitu loh. Bahasa kasarnya kan anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya. Mau diapain sih kita hidup manusia? Para nabi saja pernah dihina, orang-orang suci terdahulu saja pernah dihina, Buddha saja pernah dihina, pernah difitnah menghamili cewek yang tidak terbukti pada akhirnya. Manusia kita seperti kita, biasa aja. Kembali lagi, memang kalau dikasih kritik kita mikirkan, evaluasi kan, benar nggak kritiknya. Oh kalau benar kita perbaiki. Sudah, terima kasih kan kemarin misalnya udah mengkritik. Benar. Kan begitu. Jadi kalau dikritik kita terima, yang baik kita adaptasikan, yang benar kita adaptasikan. Tapi kalau ada celaan di belakangnya, no you gitu ya Pandita, yang nggak usah dipikirin ya. Yang penting what I done itu adalah memang yang terbaik gitu ya. Luar biasa. Nah tentunya juga boleh dong bagi tips untuk hidup harmonis buat seluruh umat. Nah ini dari guru kita juga sebenarnya. Guru bilang mau hidup harmonis itu gampang. Kita sadar bahwa manusia itu nggak bakalan sama. Yes. Ketika kita bilang bunga, ketika ada yang bilang coba, kita berpikir bunga. Bunga yang ada di kepala saya, ada di benak saya kan berbeda dengan bunga yang di kepala Brother Randy kan? Benar. Brother Randy mungkin pikirnya bunga apa? Saya, bunga lili. Bunga lili kan, saya bunga mawar. Beda udah. Beda, benar. Secara berdua aja, secara sederhananya kita udah berbeda. Ya. Pola pikir. Dari satu suku kata aja, bunga aja kita udah berbeda. Konon ribuan, jutaan. Ya. Untuk hidup harmonis butuh nggak gelar S3? Harus. Hah? Nggak harus. Nggak harus. Ya. Nggak harus. Untuk membahagiakan orang, kalau Buddha bilang kan kebahagiaan orang itu tanggung jawab kita. Benar. Untuk hidup harmonis, secara local wisdom, kita hanya cukup memahami sebuah lagu. Sebuah lagu, oke. Pernah dengar lagu Injit-Injit Semut? Injit semut. Dulu kan kita sering itu. Injit-injit semut siapa sakit naik ke atas. Oh iya, benar. Iya kan, dulu kan? Yes. Cubit diri sendiri tidak terasa, cubit orang lain sakit nggak? Sakit. Kalau kita tidak mau menyakitin, tidak mau disakitin diri sendiri, jangan nyakitin orang lain. Itu orang tua yang nggak tahu dharma dari dulu juga ngomong begitu. Ya kan? Jangan nggak mau dipukul, jangan pukul orang. Ya kan? Benar. Nah, kalau konteks kebudahan, Buddhisme gimana? Buddha bilang gampang. Manusia itu dalam kehidupan dari hidup sampai mati, lahir sampai mati cuma 3. Perbuatan, pikiran, dan ucapan. 3. Penuhi 3 ini dengan cinta kasih. Penuhi 3 ini dengan metta karuna, mudita, UPK. Cinta, kasih sayang, simpati, ya kan? Welas asih. Sambil kemudian ada turut bermudita, bahagia. Oh, Hendy, kamu sukses sekarang loh, saya bahagia gitu. Kamu menjadi MC yang luar biasa. Sekarang merambah ke moderator. Udah luar biasa, tinggal ditambah lagi, ya kan? Makanya kemarin panggil Randy jadi moderator. Oke, lanjutkan, silakan. Nah, jadi kita turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain gitu loh. Nah, kemudian ada welas asih. Di dalam ulas asih, dalam kata asih saja, itu ada konten, ada makna
empati. Empati, benar. Ya. Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan menyulitkan orang lain lah hidup kita. Benar, setuju. Anda mungkin berpikir hidup hanya sekali. Ya. Ya, kita mungkin berpikir hidup hanya sekali, tapi jangan coba-coba. Ya. Katakanlah mungkin oke, hidup hanya sekali. Tapi kan Anda sudah membawa penderitaan bagi orang lain. Benar. Memang nyaman hidup seperti itu, tapi ya kembali lagi, ya kan? Ya. Nah, kemudian udah bilang setelah 3 tadi, ya kan, kemudian apa? Sering berkomunikasi, ya kan? Pikiran penuhi. Berarti pikiran itu kan, oh saya tidak harus melatih diri untuk membahagiakan orang lain, harus memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya, sesuai dengan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu dipaksakan, dan itu artinya tentu juga tidak bijaksana. Perbuatan yang merugikan diri kita tetapi membahagiakan orang lain itu juga tidak bijaksana dan tidak disarankan oleh Buddha. Kita bahagia, orang lain bahagia, semua bahagia. Benar. Lingkungan aman, tidak merusak lingkungan. Nah, jadi kemudian kata-kata juga, jangan mengucapkan kata-kata verbal yang melukai orang lain, penghinaan, bohong, caci maki, ya, gosip. Nah, gosip kalau benar, kalau apa maksudnya itu juga sudah membunuh karakter orang, kan begitu kan? Artinya kita lihat di kehidupan kita, hal-hal yang kadang-kadang kita bikin viral, kadang-kadang tidak seperti yang seviral itu. Benar. Ada makna di balik itu yang tentunya harus memaksakan kondisi orang tersebut yang membuat viral itu minta maaf. Karena kan kondisinya tidak seperti yang dia viralkan. Ya, benar. Nah, di balik cerita itu lain. Kemudian perbuatan juga, ya kan, jangan melukai orang lain atau segala macam. Berkumpul, ada apa, sama-sama bagi, ya, konsepnya adil dan merata. Oke, adil, kira-kira adil itu apa, gitu kan? Ya, katakanlah semua bekerja, gitu kan? Semua bekerja, semua dapat bonus, semua dapat makan, gitu lah ya. Kemudian meratanya di mana? Brother Randi ini kerjanya lebih berat, tugasnya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat. Wajar dong kalau Anda dihargai, diapresiasi lebih tinggi dari saya. Adil nggak? Adil. Merata nggak? Merata. Terus saya tidak boleh jengkel. Kok situ dapat bayaran banyak, saya dapat bayaran dikit. Beda. Tapi sama-sama dapat bayaran. Meratanya semua dapat. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah menurut pesan-pesan Buddha kepada kita semua supaya bisa menjaga keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah, di masyarakat, bangsa, dan negara. Sangat sederhana. Saya tidak butuh gelar profesor hanya berpikir untuk tidak melukai Anda. Saya tidak butuh gelar profesor. Saya tidak butuh jurnal internasional yang mengatakan demikian-demikian hanya untuk memastikan bahwa boleh gak saya tidak melukai Anda. Benar. Sederhana saja dari orang tua kita. Itu tadi lagu Injit-Injit semua. Orang dulu mana ada mengenal Dharma? Tidak ada. Tapi dia menjalankan itu. Benar. Nang bu pulu lang bu pak lu ngan pak lang. Kamu nggak dipukul jangan mukul. Nggak mau dipukul jangan mukul. Itu paling sederhana. That's it. Luar biasa. Tentunya saya yakin juga umat-umat semua yang ikut di dalam Permata Dharma hari ini tentunya mendapatkan banyak sekali ilmu insight yang begitu luar biasa dari Upasaka Pandita yang begitu luar biasa juga. Nah, tentunya sebelum nantinya sebentar lagi kita akan mengakhiri Permata Dharma pada hari ini, boleh dong saya minta satu quotes ataupun satu tips untuk para umat dari Pandita. Mau tips apa nih? Bebas dari segala mau dari perspektif apa silahkan, tapi berilah satu quotes yang akan menjadi pedoman untuk para umat di Permata Dharma hari ini. Oke. Sobat Dharma, tetaplah menjadi baik dan benar. Wow. Sobat Dharma, tetaplah menjadi baik dan benar. Singkat, padat, jelas, tapi maknanya masuk ke dalam. Luar biasa sekali. Tentunya pada pagi hari ini
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada speaker kita, pembicara kita yaitu Pasaka Pandita Mangga Pano Joni. Dan begitu juga kami ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada tim yang sudah mensupport kita juga dari Detrako Consulting. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim jajaran dari tribunmedan.com. Tentunya begitu luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Permata Dharma dari MBI Kota Medan. Tentunya terima kasih yang sudah memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, tentunya begitu luar biasa. Tentunya kita akan kembali lagi di Permata Dharma di batch berikutnya. Oleh karena itu pada pagi hari ini Permata Dharma batch yang ke-44 dengan topik yang kita bawa yaitu di bawah cahaya rembulan, yang dibawakan speaker kita yaitu Upasaka Pandita Mangga Pano Joni yang juga merupakan Ketua MBI Kota Medan. Saya mengucapkan terima kasih Pandita. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton Tribuners dan juga seluruh umat yang telah mengikuti Permata Dharma pada hari ini. Oleh karena itu saya Randy Sullivan undur pamit diri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.